Baik, terima kasih Pak Musriyadi. Tadi sudah membahas cukup banyak tentang e-voting. Jadi intinya, kalaupun saat ini keduanya sedang berproses menuju finishing, tapi yang sudah pasti itu pemilihan kecil serentak itu yang lebih jauh progresnya ya. Tapi kalau e-voting juga masih harus berkonsultasi karena memang ada pengaturan di atas, kanun di atasnya yang mungkin dulu ketika dibuat kanun yang Aceh ini belum terpikir e-voting ya. Mungkin seperti apa itu mekanismenya nanti, itulah yang menjadi perjuangan antara DPRK Banda Aceh dan juga pihak provinsi. Apa kanun direvisi, kanun provinsi Aceh ya gitu. Mungkin dulu kan menyesuaikan sama kondisi zaman, mungkin 2009 sama 2020 sudah berbeda ya gitu. Bang Musriyadi kan mungkin melihat seperti ini, e-voting ini kan belum banyak di Indonesia. Mungkin kalau kita memberlakukan e-voting ini bisa jadi pelopor lah untuk kota-kota lainnya di Indonesia, apalagi sebagai ibu kota provinsi. Kalau melihat secara masyarakat Banda Aceh, di Banda Aceh siap nggak nih masyarakatnya untuk melakukan e-voting ini untuk masyarakat Banda Aceh, dan bagaimana kemampuan pemerintah penyediaan aplikasi itu? Kalau kami pikir bahwa ini kan efektivitas dan efisiensi yang kita lihat di dalam menerapkan sebuah kanun dan juga sebuah aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi tentunya kalau kita lihat secara sumber daya manusia tidak ada masalah, karena sejak awal saya sampaikan tadi bahwa Banda Aceh ini sudah melakukan mendeklarasikan diri itu sebagai smart city. Jadi semua itu terintegrasi dengan semua sistem itu secara elektronik. Jadi kalau kami hasil diskusi kami dengan beberapa daerah, termasuk di beberapa gunungan kami di luar provinsi, bahwa ini sangat efektif karena ini sangat efisiensi secara penganggaran. Jadi karena perangkat itu kan bisa sekali kita pakai, jadi tidak berulang dia perangkatnya. Karena perangkat seperti awal saya sampaikan juga tadi bahwa perangkat yang kita gunakan itu dia tidak terintegrasi dengan internet, jadi dia aplikasi yang didesain secara perangkat elektronik itu, sehingga itu memudahkan. Karena sistemnya saya pikir kalau kita lihat sistem hasil kunjungan kami, setiap penduduk masyarakat sudah memiliki eKTP, maka sistemnya di saat di pemungutan suara mereka cuma menempelkan KTP, maka akan terintegrasi apakah dia terdaftar di dalam database penduduk Kota Banda Aceh atau tidak. Jadi kalau sudah terdaftar mereka menuju kepada TPS yang kedua. TPS yang kedua itu mereka diberikan kad. Kad itu karena mereka setelah mereka terintegrasi dengan si Capil, jadi diberikan kad. Kad itu dicolokkan di dalam seperti kita masuk pestis di perangkat, maka akan tampillah calon. Tinggal kita menyentuh saja, maka terprint terus dia sendiri dan langsung dia perhitungan suaranya lebih gampang terintegrasi terus. Apa manfaatnya saya pikir? Kalau di Banda Aceh itu saya pikir apalagi sekarang kita lihat di Pidijaya kan luar biasa. Mereka mencoba menggagas itu, tapi di Banda Aceh dengan masyarakatnya hidrogen yang lebih melek teknologi, saya pikir ini tidak lebih kendala karena manfaatnya kan mudah diakses. Kalau dulu kita harus hitung suara dulu, harus membuka kotak suara, membuka kertas, menghitung dan menulis sebagainya. Tapi ini tidak lagi, bisa kita jelas itu mana keluar terus dia sampai ke perhitungan suara. Tingkat transparannya mana lebih ini? Kalau kita lihat transparansinya lebih transparansi ini, karena lebih cepat, karena kan tidak ada sebuah konsep untuk menghilangkan. Bukan artinya selama ini Banda Aceh tidak transparansi, tapi tidak. Tapi kita ingin kita harus menyesuaikan dengan teknologi. Ya, kalau teknologi ini kenapa sih kita nggak mau kita mengikuti teknologi itu? Tapi saya yakin bahwa seseorang sudah memiliki ATM itu tidak masalah lagi. Berarti jadi kalau orang sudah punya ATM pasti sudah bisa. Pasti sudah bisa itu. Dan kalaupun tidak bisa beberapa persen kan bisa dipandu. Betul. Dan selama ini pemilihan kecil di Kota Banda Aceh itu kan menggunakan dua sumber penganggarannya. Pertama dengan menggunakan dana gampong, yang itu mungkin walaupun hierarkinya dari APBK dan juga menggunakan APBK. Jadi kan saya pikir perangkat itu memudahkan di dalam dan secara penganggarannya pun, pembiayaannya pun lebih mudah saya pikir. Dan juga ini kan yang paling penting bahwa kalau ini betul menjadi nantinya kanun ini tidak ada masalah secara legal hukum, kan kita punya sebuah tim. Karena yang menyusun secara teknis itu adalah wali kota. Kita cuma nanti di kanun itu
bahwa penerapan e-voting ini dan secara teknis dan pelaksanaannya adalah diatur melalui peraturan wali kota. Bukan, kita tidak menceritakan di kanun itu secara teknis. Jadi bagaimana mekanisme teknis, kerjasama dengan siapa, bagaimana sosialisasinya itu diatur. Jangan hanya garis besar saja. Jadi kemudian bisa diamanahkan dalam. Saya pikir kalau peluang kita pada hari ini mungkin banyak sekali. Usia sekarang luar biasa. Karena kemarin waktu pengembangannya nggak bisa kita. Kemarin kami juga menghadirkan pemateri dari Unsia, yaitu wakil dekan MIPA. Beliau adalah lulusan informasi teknologi dari Jepang. Beliau sampaikan itu luar biasa kemarin. Sebenarnya sudah layak di Banda Aceh. Jadi artinya bahwa kalaupun kita hari ini tidak perlu kerjasama dengan BPTT, Badan Pengkajian itu, dengan Unsia pun sekarang lebih ilmunya saya pikir. Jadi mudah sekali mengaksesnya itu. Dan saya pikir kemarin hasil saya diskusi kemarin, Unsia siap dengan itu. Mereka punya sumber daya. Punya sumber daya yang luar biasa saya pikir. Tapi kita tidak ada masalah, di Banda Aceh tidak masalah. Dan juga kemarin kami mencoba melakukan komunikasi juga diskusi dengan beberapa OPD di bawah mitra kerja kami, salah satunya di Dukcapil, dan mereka mengatakan kami siap 98% sekian, berarti luar biasa. Kan? Jadi artinya bahwa kalau mereka penyedia data ya, jadi ini kan berbasis data. Jadi apa manfaatnya bahwa kita tidak lagi bicara tentang tidak validasi data. Tapi kalau e-voting ini terjadi di Banda Aceh, maka sistem data itu terintegrasi semua. Gitu. Akhirnya data yang selama ini ada di Dukcapil itu benar-benar terpakai ya. Jadi kita kan data terintegrasi tapi selama ini jarang. Betul. Jadi seperti nanti, jadi tinggal KTP dia langsung dia terintegrasi ya. Berarti harus lebih inilah. Berarti di posisi ini e-voting ini memang paling efektif lah, dan untuk Banda Aceh sudah sangat layak ya kita anggap. Mungkin soal kemampuan masyarakat juga tidak perlu diragukan, soalnya mungkin sebagian persen, hanya sebagian besar masyarakat Banda Aceh itu memang sudah sehari-harinya sama teknologi ya, seperti itu. Mungkin nanti bentuknya bisa seperti ini ya Bang, seperti survei kita pemilu. Contohnya dia langsung kita mungkin keluar persennya seperti itu mungkin. Dia kan kalau sistem saya sampaikan tadi bahwa di saat kita sudah KTP kita selipkan di TPS pertama, maka terintegrasi dia. Setelah terintegrasi data KTP-nya ada, maka dia diberikan kad tadi. Kad tadi itu kita colokkan ke komputer satu lagi, maka akan tampillah nama-nama calon itu. Jika kita menyentuh saja, pilih tombol A, B, C ya. A, B, 1, 2, 3 tersentuh, maka dia langsung DTP dan terintegrasi dengan perhitungan suara. Misalkan bisa mengakses. Jadi langsung masuk ke presentasi gitu. Jadi tidak mungkin setengah perjalanan kita sudah tahu siapa yang terpilih. Mungkin kalau pemilihan pilkada atau presiden itu realcon. Jadi walaupun pemilihan belum habis, mungkin jam 10 kita sudah bisa melihat siapa nih yang unggul ya. Tapi itu menarik juga ya pemilihan. Jadi pemilihannya akan semakin seru dan canggih ya. Memang seperti tadi kata Bang Musadi, bahwa mau tidak mau kita memang harus mengikuti era digital ini ya. Jadi lama kelamaan juga cara-cara lama itu ya mungkin bukan tadi katanya tidak transparan, tapi memang sudah keharusan ya. Keharusan ya, namanya kita hidup di zaman modern ini. Saya pikir kalau dengan kondisi COVID-19 ini kan sangat penting itu. Ya kan, artinya bahwa orang tidak berkerumunan terus, tadi kan langsung orang melakukan itu. Tapi ini harus datang ke TPS, tidak bisa pemilihan di rumah ya. Gitu. Jadi itu untuk lebih transparan mungkin ya. Baik, berarti Bang, kendala pemilihan e-voting ini sebenarnya sudah masuk di kanun pemilihan kecil serentak ini. Cuma mungkin nanti yang menjadi masalah kendala ketika konsultasi ya. Nanti kita menunggu konsultasi dengan biro hukum dari pemerintah ya. Dan kalau kita lihat sekarang pemerintah kota tidak ada masalah tentang itu. Jadi yang jadi masalah siap mereka, karena dengan seperti saya sampaikan juga tadi bahwa e-voting ini kan yang pertama diperintahkan sumber dayanya, sumber daya manusianya kita siap. Tapi tentu prasarana tidak masalah saya pikir, karena kita punya dua potensi secara penganggaran tadi terutama. Yang kedua adalah karena kondisi kita bahwa kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 itu tadi adalah disebutkan tentang tata cara pemilihan geci, dan pemilihan geci. Jadi di situ memang sangat jelas disebutkan bahwa di situ tidak disebutkan secara elektronik. Mungkin dengan kondisi yang sampaikan juga tadi, mungkin
waktu melahirkan kanun di tahun 2009 ini kita nggak teringat dengan itu. Ya, Jadi kalau belum, jadi ya hari ini dilakukan dengan menggunakan manual karena seperti tadi bahwa dengan menggunakan kesibukan di situ adalah menggunakan kertas suara, sistem coblosnya seperti apa, sistem perhitungan suara seperti apa. Jadi itu tidak disebutkan secara elektronik. Tapi ini kan akhirnya bahwa ini juga menutup peluang tentang itu. Tapi kita berharap bahwa ada sebuah kaidah hukum yang bisa untuk bisa masuk tentang elektronik ini sendiri. Tapi kenapa pertanyaannya di daerah lain itu bisa tidak ada masalah? Karena mereka tidak diatur dalam kekhususan. Kalau kita kan ada kekhususan bahwa kita ada Undang-Undang 11 tahun 2006 itu tentang Hutan Aceh, itu diturunkan di dalam Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan kecil dan penghentian kecil. Ini kan menjadi juga kita maka dari itu kami dalam minggu depan ini akan sudah mengajukan surat ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh untuk melakukan fasilitasi terhadap ini. Cuma itu. Tapi kalau pemilihan kecil serentak kami tidak memiliki kendala lagi karena sudah kami mappingkan kemarin bahwa di tahun berapa pemilihan kecil ini habis, berapa kampung, tahun periode realisasi kedua. Sampai kapan habis? Periodisasi 3 kapan habis? Kalau kami katakan bahwa di tahap di 2021 bulan 12 itu kita bisa lakukan sekali pemilihan kecil serentak dengan 25 kampung. Oh, itu kita target pertama Bang pemilihan kecil serentak ini kapan? Kalau ini kan akhir kita katakanlah akhir tahun ini lah. Kalau pemilihan kecilnya di Desember 2021. Tapi kan juga harus turunan perwal dulu ya, tidak langsung. Juga ya setiap kegiatan harus dipandu oleh perwal. Itu nanti bagaimana sistemnya itu akan ditentukan di dalam peraturan wali kota. Tapi kami kan mencoba melahirkan bahwa nomenklaturnya pemilihan kecil serentak. Tentunya kami kemas di dalam pemilihan seperti ini. Ya kan ada itu. Bang, mungkin kita voting berarti kita sudah ambil kesimpulan saat ini memang coba secara keseluruhannya siap semuanya. Dari masyarakat dinilai juga sudah melek teknologi, pemerintah siap dan juga pihak pendukung seperti Unsia juga siap memberi dukungan untuk aplikasi ya, pengembangan aplikasi ya. Bagi saya juga menilai aplikasi seperti itu bukan sesuatu yang sulit karena di Banda Aceh ini sudah ada, di Banda Aceh ataupun Unsia itu sudah pernah membuat aplikasi yang lebih dari itu ya. Jadi mungkin hanya satu kendalanya ini tadi masih bukan bertentangan, masih belum sepakat ya sama kanun di atasnya yang tentu tidak bisa dilangkahi ya. Mungkin itulah nanti konsultasi seperti apa ya. Bang, kemudian di pemilihan kecil serentak ini mungkin kapan nih pertama kali bisa kita laksanakan? Sebenarnya kalau hasil kami diskusi kemarin dengan rapat dengan pihak Pemko, kami undang kemarin juga asisten 1, DPMD, Tapem dan juga kami undang kemarin juga tenaga ahli Pemko dan ahli DPRK. Maka kami coba kemarin melakukan simulasi mapping terhadap data periodisasi kecil yang sudah mau berakhir. Dan malahan kondisi Banda Aceh kalau sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa di Desember 2021 itu kita 25 kecil itu habis masa periode. Tentunya bukan habis secara total, tapi kami mengharapkan di kami itu ada pejabat sementara. Di saat pelaksanaan pejabat sementara ini kami mencoba untuk memasukkan karena itu juga salah satunya peraturan PP kalau saya peraturan Mendagri tentang pejabat kecil yang diatur di dalam peraturan itu sendiri. Bahwa kalau misalnya pejabat kecil itu kami mengharapkan tidak lama kalau seandainya berlakunya pemilihan kecil serentak ini. Dan kami melihat bahwa pejabat kecil ini selama 6 bulan itu dia menyiapkan secara teknis pemilihan sampai dengan dia pelantikan. Jadi kami kedekan itu kalau 1 tahun tidak jauh sekali. Ini 6 bulan. Maka di saat 2021 ini bulan 12 ini kami lihat kemarin 25 kecil dan sampai 2020 ada 3 priorisasi kemarin kami coba diskusikan. Setelah itu di 2020 kalau saya salah 2023 juga ada juga serentak dan 2025 juga serentak. Jadi 3 priorisasi itu sudah habis. Jadi uruhnya kan serentak. Ke depan sudah sama semua dia. Berarti yang kita masuk serentak ini kita tidak juga serentak 90 kampung ya, tapi kita buat tahapan ya. Mungkin akan ada 3 gelombang gitu. Jadi
mungkin 20, kalau Banda Aceh 30 kampung sudah 3 gelombang ya.